Saya merasa terpanggil untuk merespon pernyataan Bapak Egy Sujana yang mengatakan bahwa Trinitas bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Rupanya beliau salah menafsirkan secara sepihak sehingga menjadi salah dan menganggap bahwa Allah orang Kristen ada 3. Sebelumnya, mari kita lihat pernyataan Bapak Egy Sujana yang akan saya bantah tersebut. Jadi dalam perspektif hukum mungkin saya berbeda dengan yang lain karena saya melihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Reinkarnasi. Nah, jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan di dalam sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi sudah saya sampaikan di depan hakim. Dan saya perminta jawabnya apa? Kata hakim, pemerintahnya lemah, nggak bisa jawab. Ya sudah. Sebelum saya membantah pernyataan Bapak Egy Sujana yang mengatakan Trinitas bertentangan dengan Pancasila, saya mau menjelaskan tentang Trinitas. Kata Trinitas itu sendiri tidak tertulis di dalam Alkitab, dan itu juga bukan nama Tuhan. Di kemudian hari setelah Yesus naik ke surga, ada pengajaran sesat yang mengajarkan keraguan tentang ketuhanan Yesus. Karena itu bapak-bapak gereja melahirkan konsep Trinitas yang mengatakan dan menjelaskan bahwa Allah, Yesus, dan Roh Kudus adalah satu. Jadi konsep Trinitas itu bersifat solusi untuk membendung pengajaran sesat tersebut. Sejak saat itu sampai hari ini konsep Trinitas tetap dipakai. Saya akan membantah pernyataan Bapak Egy Sujana yang mengatakan Trinitas bertentangan dengan Pancasila menggunakan buku sumber kisah tentang Tuhan. Beberapa bagian buku ini menuliskan tentang Trinitas dengan begitu sederhana, logis, dan legal. Yang saya maksudkan dengan legal adalah sesuai dengan isi Alkitab. Ada beberapa kisah dalam Alkitab dan ayat dalam Alkitab yang membuat sebagian orang, sebagian kalangan menafsirkan secara sepihak sehingga menjadi salah karena menganggap Allah orang Kristen ada 3. Saya mengambil 2 saja karena saya pikir itu sudah cukup mewakili. Pertama, ketika Allah akan menciptakan manusia, Dia menyebut dirinya menggunakan kata jamak, yaitu kita. Dan yang kedua, ketika Yesus perintahkan murid-muridnya memberitakan Injil, Dia sampaikan kepada mereka untuk membaptis orang yang percaya menggunakan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemungkinan Bapak Egy Sujana dipengaruhi oleh paham-paham seperti ini sehingga ikut menafsirkan secara salah bahwa paham Trinitas artinya Allah orang Kristen ada 3 sehingga bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Hanya karena Alkitab menuliskan kata Allah bentuk jamak, yaitu kita, sehingga Bapak Egy Sujana
menafsirkan dengan salah bahwa Allah orang Kristen ada 3 sehingga bertentangan dengan Pancasila, maka saya juga mau sampaikan bahwa ternyata Al-Quran juga menggunakan kata Allah bentuk jamak, yaitu kami. Kami di dalam bahasa Indonesia itu adalah kata jamak. Tapi saya tidak bermaksud menuduh hal yang tidak benar terhadap iman Muslim. Saya hanya mau mengetuk pintu hati nurani Bapak Egy Sujana untuk menggunakan daya kritis yang sama terhadap imannya sebagai seorang Muslim. Jadi mohon dimengerti ya. Penggunaan kata Allah bentuk jamak, yaitu kita, dalam Alkitab hanya sekitar 2 atau 3 kali saja. Sedangkan penggunaan kata Allah bentuk jamak dalam Al-Quran, yaitu kami, banyak sekali ya. Saya belum sempat hitung, mungkin puluhan, mungkin ratusan ya. Tapi saya tidak menuduh ya yang tidak benar. Pada kesempatan ini saya hanya mau mengetuk hati nurani Bapak Egy Sujana untuk menggunakan daya kritis yang sama terhadap imannya, keyakinannya sebagai seorang Muslim. Jadi mohon dimengerti. Alkitab dan Al-Quran bukan saja sama-sama menggunakan kata Allah bentuk jamak, yaitu kita dan kami, tetapi oknum-oknum yang berada di balik kata kita itu, yaitu Allah, Yesus, dan Roh Kudus, juga ada di dalam Al-Quran. Memang Al-Quran terjemahan Indonesia tidak menuliskan nama Yesus, tetapi Isa. Tetapi Al-Quran terjemahan Inggris menuliskan jelas nama Yesus. Demikian juga dengan Roh Kudus yang begitu banyak tertulis di dalam Alkitab, ternyata di dalam Al-Quran juga ada. Jadi kita punya persamaan. Alkitab dan Al-Quran sama-sama menggunakan kata Allah bentuk jamak, dan oknum-oknum yang berada di baliknya itu juga sama-sama tertulis di kitab suci masing-masing. Karena Alkitab dan Al-Quran sama-sama menggunakan kata Allah bentuk jamak, dan oknum-oknum yang berada di baliknya, yaitu Allah, Yesus, dan Roh Kudus, juga tertulis dalam kedua kitab suci tersebut, maka penafsiran sepihak dari Bapak Egy Sujana bersama tim yang menganggap Allah orang Kristen 3 atau Trinitas itu bertentangan dengan Pancasila adalah kesalahan besar. Karena pernyataan Bapak Egy Sujana bersama tim yang mengatakan konsep Trinitas bertentangan dengan Pancasila merupakan kesalahan besar, maka kesimpulan akhir yang dapat saya sampaikan pada saat ini adalah konsep Trinitas atau paham Trinitas yang dianut oleh orang Kristen tidak bertentangan dengan Pancasila. Selain persamaan yang telah ditemukan yang terdapat dalam Alkitab dan Al-Quran, saya juga menyadari terdapat perbedaan di dalam Alkitab dan Al-Quran dalam Kristen maupun Muslim. Perbedaan antara Kristen dan Muslim bukan saja terjadi antara mereka, bahkan di dalam Kristen pun juga banyak perbedaan yang terjadi sehingga melahirkan banyak aliran-aliran. Demikian juga dengan Muslim. Saya percaya banyak perbedaan terjadi yang melahirkan banyak aliran-aliran tertentu. Jadi kalau kita mau membahas fokus pada perbedaan, tidak akan selesai, tetapi akan melahirkan banyak persoalan baru. Tidak akan pernah selesai seumur hidup. Jadi saya sarankan kita membangun persamaan yang sudah ada sebagai titik temu untuk membangun bangsa. Itu lebih baik. Dengan demikian, maka bantahan saya terhadap pernyataan Bapak Egy Sujana yang mengatakan Trinitas bertentangan dengan Pancasila saya sudahi dulu ya.
pembahasan lebih mendalam tentang Trinitas akan disampaikan pada konten berikutnya. Tapi jangan lupa subscribe biar saya bersemangat. Terima kasih.